Nah, ini jadi kita mesti mulai hati-hati. Kenapa? Nah, kita balik lagi ke negara kita. Yang terjadi di sini sekarang udah banyak, Bu. Orang-orang Cina baik legal maupun ilegal yang masuk. Ya, Bu ya, jumlahnya udah sangat-sangat banyak. Dalam beberapa hari belakangan ini, masyarakat melayangkan kritikan terhadap pemerintah terkait kedatangan TKA Cina di Bandara Soekarno-Hatta di tengah kebijakan PPKM level 4. 34 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina dilaporkan masuk ke Indonesia selama penerapan PPKM level 4. Diketahui TKA Cina tersebut datang di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 7 Agustus 2021 lalu. Tentara Cina Angkat Senjata NKRI dalam bahaya. Mungkin saya di sini akan mengingatkan sedikit aja, mengingatkan ibu-ibu dan juga khususnya diri saya sendiri tentang keadaan Indonesia saat ini, Bu. Agar kita bisa lebih membuka mata, kita bisa tahu keadaan negara kita tercinta saat ini. Datangnya warga asing atau asing ke Indonesia bisa membahayakan kemerdekaan Indonesia. Mencontoh pada 3 negara korban hutang China, antara lain Tibet, Angola, dan Zimbabwe. Seperti halnya kajian ilmiah dengan data dan fakta yang disampaikan oleh Putri Habib Rizik Syihab saat mengisi ceramah di Megamendung. Sebelum kita masuk ke Indonesia, saya ingin menginformasikan tentang negara lain. Ada 3 negara yang ingin saya ceritakan di sini. Negara yang pertama adalah Tibet. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, Tibet ini melakukan kerjasama dengan Cina, Bu. Nah, dia melakukan kerjasama dengan Cina. Nah, Tibet ini melakukan kerjasama dengan Cina, Bu. Nah, dia melakukan kerjasama dengan Cina. Akhirnya Cina ikut membantu pembangunan di negara tersebut. Mau bangun rumah, mau bangun jalan, nah gedung-gedung. Nah, setelah kerjaan itu selesai, akhirnya pekerja-pekerja tersebut angkat senjata untuk memberontak. Nah, jadi di sini sebagaimana yang kita lihat di negara kita, Bu, yang kita lihat sekarang udah banyak katanya sih pekerja kasar, Bu ya, yang masuk ke Indonesia. Tapi wallahu a'lam, karena sebagaimana yang kita lihat di negara tadi, nah pekerja yang tadinya kerja bangun jalan, bangun rumah, ya kan, dari Cina akhirnya bisa angkat senjata. Nauzubillah min zalik. Dalam hari-hari belakangan ini, masyarakat melayangkan kritikan terhadap pemerintah terkait kehadiran lebih dari 300 orang tenaga kerja asing dari Cina di Bandara Soekarno-Hatta. Keterangan resmi pejabat keimigrasian mengatakan bahwa kehadiran lebih dari 300 orang tenaga kerja asing asal Cina itu telah memenuhi aturan keimigrasian, yaitu antara lain terkait proyek strategis nasional. Namun, sebagian masyarakat menganggap izin yang diberikan pemerintah terhadap kehadiran mereka tidak peka. Karena di saat bersamaan, pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan kebijakan PPKM. Kasih kami jalan keluar, Pak. Solusinya, kasih solusinya. Apa kasih pembagian sembako? Apa kasih kami apa? Kompensasi duit. Kasih tunjangan. Berapa tunjangan buat apa? Wis. Kami jualan nggak boleh. Keluar rumah nggak boleh. Di rumah kami kudu mangan, Pak. Apa kami harus makan mati kelaparan di rumah? Sebagai contoh adalah Angola. Nah, ini juga dikasih utang sama Cina. Pas dikasih utang yang banyak, nah akhirnya diobok-obok juga bu negaranya. Gimana caranya? Nah, parlemennya itu bikin undang-undang yang harus ditandatangani, isinya Islam itu nggak boleh ada di Angola. Nah, jadi masjid-masjid harus ditutup. Kenapa alasannya? Alasannya karena Islam tidak sesuai dengan adat istiadat di Angola. Nah, ini adalah contoh kedua. Nah, contoh yang ketiga adalah Zimbabwe. Nah, Zimbabwe juga dikasih utang yang banyak sama Cina. Akhirnya saking banyaknya nggak bisa bayar, nah ditawarkan, ya udah boleh, utangnya nggak usah bayar, dilunasin semuanya. Akan tetapi dengan syarat
mata uang yang ada di Zimbabwe harus dirubah ke mata uang Cina, yaitu yuan. Nah, ini jadi kita mesti mulai hati-hati. Kenapa? Nah, kita balik lagi ke negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang terjadi di sini sekarang udah banyak, Bu, orang-orang Cina baik legal maupun ilegal yang masuk. Ya, Bu ya, jumlahnya udah sangat-sangat banyak. Nah, ini juga mesti kita waspadai. Nah, karena badan-badan mereka kita lihat nggak kayak pekerja kasar, tapi seperti tentara, Bu. Badannya tegap, bagus, Bu ya. Kita harus membuka mata dan menjadikan contoh negara-negara yang terlilit hutang oleh Cina, seperti Tibet, Angola, dan Zimbabwe. Awal mulanya mereka masuk sebagai pekerja kasar, namun lama-kelamaan menjadi pemberontak dan akhirnya China dengan mudah menguasai negara tersebut. Kenapa? Nah, kita balik lagi ke negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang terjadi di sini sekarang udah banyak, Bu, orang-orang Cina baik legal maupun ilegal yang masuk. Ya, Bu ya, jumlahnya udah sangat-sangat banyak. Nah, ini juga mesti kita waspadai. Nah, karena badan-badan mereka kita lihat nggak kayak pekerja kasar, tapi seperti tentara, Bu. Badannya tegap, bagus, Bu ya. Nah, terus selanjutnya juga pemerintah kita sudah mulai mengingatkan pengusaha untuk berbisnis dalam usaha mereka dengan meninggalkan dolar dan rupiah. Nah, disuruh gantinya ke yuan. Nah, ini udah mulai indikasi-indikasinya, Bu ya. Nah, saya bicarakan di sini agar kita bisa buka mata, nggak tutup mata dengan hal-hal seperti ini. Jadi kita nggak kaget dan bisa waspada. Selanjutnya juga yang ketiga, ada kepres bahwa orang asing bisa diberikan hak milik untuk rumah, tanah, dan perkebunan. Nah, ini juga sangat-sangat bahaya. Kenapa? Karena orang asing, ya Bu ya, asing itu duitnya banyak. Jadi kalau dikasih kesempatan untuk memiliki rumah atau yang lain-lainnya, nah, kita bisa diusir dari tanah kita sendiri. Nah, selanjutnya juga, Bu, yang perlu kita ketahui sampai saat ini, walaupun DPR udah teriak, ulama udah teriak, tapi reklamasi masih jalan, Bu. Jadi diam-diam mereka masih jalan. Nah, sekarang walaupun bangunannya belum ada, itu bakal dibangun apartemen, Bu, itu udah dipanen di luar negeri. Udah di Beijing, udah di Singapura, udah di lain-lain, udah diiklanin, udah dijualin, dan udah laku semuanya. Padahal apartemennya, rumahnya belum ada. Nah, tapi udah laku semua. Jadi yang bakal tinggal di situ siapa, Bu? Kita atau orang asing? Nah, kita atau orang asing? Orang asing. Jadi itu reklamasi bukan buat kita, tapi buat mereka. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitung nih, Bu ya, di situ ada 17 pulau, Bu. Nah, 16 dari 17 pulau tersebut, kalau dihitung-hitung ada 800 hektar. Nah, luas apa luas, Bu? Luas apa luas? Luas. Nah, 800 hektar ini kalau dibikin tower tahu, Bu? Gedung. Nah, itu bisa kurang lebih 8.000 tower. Nah, 8.000 tower. Satu towernya kurang lebih 1.000 rumah. Jadi kalau 8.000 tower berapa rumah? 8 juta rumah. 8 juta unit rumah. Nah, 8 juta unit rumah ini, kalau satu rumah ditempatin sama 10 orang, berarti bakal ada berapa orang di situ? 80 juta orang asing. Kalau setengahnya deh, kalau satu rumah 5 orang, berarti bakal ada 40 juta orang asing yang bakal tinggal di situ. Nah, jadi kalau seandainya sampai nanti bakal masih ada pilkada, Bu, nah mereka udah nggak perlu suara-suara kita, suara mereka juga mereka udah langsung menang. Na'udzubillah min zalik. Nah, selain itu juga Menkumham juga sudah mengirim utusan ke Beijing. Terus apa yang dia informasikan di sana? Nah, dia informasikan bahwa kalau orang-orang Cina mau tinggal di Indonesia gampang, tinggal online aja. Tinggal online aja. Na'udzubillah min. Jadi udah banyak indikasi-indikasi yang dengan ini kita harus lebih waspada. Nah, dari sini, kami semua di sini mengajak ibu-ibu sekalian untuk bangkit. Nah, bangkit ya semaksimal kita.
ya kan, semaksimal kita untuk menghidupkan persatuan dan kesatuan umat Islam, baik dalam bentuk apapun, mau ekonominya, mau dalam hal-hal yang lainnya, Bu ya. Siap gak bantu persatuan Islam? Siap gak bantu kesatuan Islam? Nah, jadi insya Allah mulai dari saat ini kita harus lebih bersatu. Jangan ada yang berantem-berantem karena khilafiyah lagi, Bu. Karena urusan kita di depan masih sangat banyak. Ya, jadi udah nggak ada waktu untuk kita pecah belah. Harus dan wajib bersatu insya Allah. Takbir. Nah, mungkin itu saja.